Iya, kita masih ada di Bondowoso, Makassar. Wah, wis jan satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang mempunyai tagline hebat pol. Kembali lagi ke masalah mading, Pak Kepala Perpustakaan. Nek digatuk-gatuk nih, saya agak ingin tahu dengan betul nih, Pak. Ya. Kok ya sosialisasi cukai tembakau, kemudian kaitan dengan peningkatan ekonomi melalui UMKM. Kok tiba-tiba ceblokin nang mading, manfaatnya nanti kemudian akan bagaimana? Ya, Suonja. Bagaimana kita mendelivery, mensosialisasikan agar pesan tentang rokok ilegal itu nyampe. Ya. Kemudian siapa segmennya? Dikatakan tadi semua segmen harus kita sasar. Ya. Nah, anak-anak sekolah, anak-anak SMA merupakan segmen yang harus kita sasar juga, Jak. Ya, ya. Ya. Mereka adalah segmen yang rentan terhadap rokok. Ya. Ya. Yang rentan Celemat-celemut. ya, mereka pada masa mudah untuk dipengaruhi. Ya. Kita tahu bahwa cukai itu dikenakan kepada barang berbahaya. Ya. Ya, yaitu rokok berbahaya. Kita memahamkan, menyampaikan pesan kepada anak-anak sekolah, ya, memberitahukan kepada mereka, ngajari kepada mereka, ya, mendidik mereka rokok berbahaya. Betul. Apalagi rokok ilegal. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengajak mereka membuat majalah dinding. Itu ya. Ya, majalah dinding itu ada bagian-bagiannya, ya. Ya. Ya, pertama ada salam redaksi, ya. Kemudian ada rubrik, ya. Kemudian ada artikel, ya. Ada profil, ada grafis. Nah, mereka kemudian explore, ya. Diolah jadi satu. Mencari informasi sana sini, ya, Google sana sini, ya. Mencari, kemudian mereka menyusun, ya. Mereka menyusun, menulis, dan itu disampaikan kepada teman-temannya. Satu kelompok itu 5 peserta, 5 orang, ya. Kemudian didampingi 1 guru pembimbing. Mereka bikin majalah dinding, kemudian majalah dinding nanti kita kembalikan sekolah, ditampilkan di sekolah, kemudian dibaca oleh teman-temannya. Dibaca wong sak sekolah. Sak sekolahan. Gitu. Contoh misalkan tepuk tangan. Tentu ini adalah sebuah niat yang sangat bagus, Pak. Mugi-mugi tahapan-tahapan itu nanti dikawal. Pak Asisten, ini kan melibatkan sekolah, tentu melibatkan kepala sekolah. Kepala sekolah tentu juga binaan Pemkab Bondowoso. Bagaimana nanti untuk lebih mengaktifkan, menindaklanjuti selesainya apa ini namanya lomba ya Pak? Lomba mading ini. Di kongkon nopo sekolah Pak? Ada tugas khusus apa sekolah untuk menindaklanjuti lomba mading ini? Begini Cak Bay. Iya. Sebenarnya lomba mading ini hanya bagian sarananya saja. Sarana bagaimana sosialisasi pemberantasan rokok ilegal ini bisa menyentuh siswa. Ini sarana saja. Jadi kita ikuti. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan dalam tataran siswa? Nah, untuk sementara ini kita mading. Tentunya nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang juga akan menyentuh siswa. Sementara ini kan kita masih terbatas pada anak-anak siswa SMA SMK. Ini udah ada tuntutan dari SMP. Nah gitu. Tetapi itu pun kita nantinya akan memetakan dulu. Kita akan melihat bagaimana dengan lomba mading ini, kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, ternyata nanti efektif sosialisasi pemberantasan rokok ilegal ini bagus. Nah, nanti kita SMP juga akan kita sasar. Jadi intinya ini kan bukan hanya siswa, tidak, tetapi melibatkan kelembagaannya. Betul. Supaya kelembagaannya juga melok cawe-cawe. Benar. Lek kok siswa tok sing diimbu, iya nek enggak, iya nek iya kan begitu. Kalau lembaganya sudah ikut cawe-cawe dengan komando Pemkab Bondowoso,
tentu hasilnya akan lebih wah ngoten nggih Pak Asisten. Nggih. Jadi ini harus ada kolaborasi. Betul, nanti. betul. Kolaborasi. Sip, tenan. Bisa dipakai contoh kabupaten yang lain. Pak, Bea Cukai ini, apakah memang sudah sebegitunya Pak? Kalau melibatkan siswa di dalam mading ini akan menjadi ampuh untuk mensosialisasikan rokok ilegal ini. Kinten-kinten gimana ini Bea Cukai? Oke Cak Bay dan pemirsa GTV. Jadi sosialisasi rokok ilegal, bahaya rokok ilegal, pentingnya penerimaan cukai. Itu seperti yang saya sampaikan di awal, semua lapisan masyarakat. Termasuk juga adik-adik kita SMA dan sederajat. Karena ini justru malah yang potensi ya, karena adik-adik itu juga lagi mencari jati diri, kadang-kadang mencoba rokok, kadang-kadang keingintahuannya besar sekali. Oleh karena itu pada yang tadi dilombakan tadi, saya juga sudah melihat ternyata mereka antusias dan sangat semangat inovatif dan mereka juga sudah paham sekali apakah itu rokok ilegal, apakah itu rokok resmi, bahayanya rokok seperti apa. Ini suatu terobosan baru dan saya dari Bea Cukai sangat mengapresiasi untuk kegiatan mading yang dari anak-anak adik-adik kita SMA itu. Semoga tadi diinfokan baru 13 ya Pak ya? Iya. 13 peserta. Padahal tadinya ada 17 dan kemungkinan karena waktunya tadi sangat mepet sekali. 5 hari. 5 hari. Ini 5 hari udah dapat 13 dengan hasil yang luar biasa loh Pak. Mungkin tahun depan insya Allah kalau Pak Kasat mengizinkan diadakan lagi, saya yakin itu akan lebih banyak antusiasnya, lebih banyak pesertanya dan yang paling penting supporternya itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan tadi Pak Asisten menyampaikan mungkin nanti bukan hanya SMA, SMK, tapi masuk ke wilayah SMP. Sehingga sejak dini Pak Asisten sudah betul-betul ditanamkan anti rokok ilegal. Pak Kasat, nanti saya akan ngomong temuan-temuan Pak. Tentu ada api, ada asap, tidak mungkin kalau tidak ada api kan. Kenapa menjadi mading yang diutamakan untuk sosialisasi? Tapi nanti setelah yang satu ini ojo nang dindi tetap di unjung.